Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul semua di tempat ini, dan saya atau kami atas nama penanggung jawab di pesantren ini sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, di mana kami betul-betul tidak menyangka bahwa kita semua akan membersamai di tempat ini. Sehingga kalau kursinya tidak cukup, kursinya patah, itu hanya tanda dan isyarat barangkali dari anak-anak kita supaya kursinya bisa ditambahkan oleh Pak Desa. Kira-kira begitu itu. Kemudian kami sengaja Bapak dan Ibu menyuruh anak-anak kita di sini dari MC-nya, pidatonya, dan tadi laporan panitianya dalam berbahasa Inggris untuk memperlihatkan kepada kita semua bahwa beginilah metode kita di dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak kita. Saya juga sebetulnya mau berbahasa Inggris, tapi siapa tahu tidak difahami, jadi saya bahasa Indonesia gitu. Ya, saya juga tadi cuma tahu bahwa saya disuruh karena disebut namanya Muhammad Yamro, jadi kukuao para anaknya mulai suruh injo. Ya, jadi pidato dan MC semua kita sengaja semua suruh dalam bahasa Inggris termasuk laporan panitia. Tujuannya sederhana, supaya kosa kata anak kita itu bertambah dan mereka dipacu dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian kedua Bapak dan Ibu, kenapa juga koriknya itu ada dua? Saya ingin memberitahukan bahwa Akademi Tahsin dan Tahqiq ini itu dia berstandar sanad. Standar sanad maksudnya itu adalah bahwa anak itu bisa dipertanggungjawabkan dari mana asalnya. Kalau tajwidnya itu dia sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa diruntut. Ijazahnya anak kita ini ada tulisannya di situ bahwa dia dapatkan dari si A dari si B, B dari si C sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun iramanya itu juga bisa diruntut bahwa anak-anak kita ini mendapatkan dari Ustadz Ahmad Jazi, dan beliau adalah trainer nasional khusus terkait dengan tajwid dan hafalan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan tradisi kita adalah tradisi sanad. Kemudian yang kedua juga, hafalan Al-Quran kita di sini itu juga berstandar sanad. Bacaan hafalannya anak-anak ini juga kita bisa tes dari mana asalnya. Ya, dan itu juga sampai kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena muhafidz kita, guru penghafal Quran kita itu bersanad, sanadnya di Sudan. Tajwidnya itu juga bersanad, sanadnya di Sinjai. Dan Akademi Tahsin ini insya Allah dia akan berlanjut itu sampai kurang lebih 6 bulan dengan mengeluarkan alumni sama tajwidnya sama iramanya. Nah, karena pengujinya itu kita datangkan dari Bandung per 3 bulan.
Jadi anak kita yang mengajar, tetapi pengujinya itu dari Bandung. Ya, pengujinya dari Bandung. Nah, kenapa kita harus begini Bapak dan Ibu? Itu salah satu di antara ciri khas agama kita. Salah satu ciri khas agama kita itu adalah keorisinalan ilmu pengetahuan yang ada di dalam agama. Nah, itulah yang kita jaga. Nah, yang ketiga sama dengan English Camp. Ini kalau English Camp-nya kita tanya, ternyata juga bersanad. Sanadnya dari mana? Saya kaget ketika Mr. Tata, oke, sir? Saya bincang-bincang di belakang. Dia mengatakan bahwa English Camp-nya juga ini kalau mau dikatakan bersanad. Metodenya itu insya Allah tahun 2025 nanti itu sudah masuk usia yang ke 100 tahun. Kenapa demikian? Kurikulumnya dia berevolusi. Bisa saja berubah sesuai dengan zaman, ya. Tetapi metodenya itu dia eksis. Mr. Tata said to me, ya, last time ago. Dia mengatakan bahwa ini bahasa Inggrisnya Pare ini juga punya sanad. Sanadnya ternyata berawal dari Mr. Kellen. Bukan gitu, Ustaz? Mr. Kellen ini itu adalah alumni Gontor. Jadi metode yang diterapkan oleh Mr. Kellen di English Pare itu adalah metode Gontor. Sedang metode Gontor ini itu tahun 2025 sudah mencapai usia 100 tahun. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kurikulum kita itu asalnya bisa kita lacak. Metodenya teruji. Kenapa dikatakan metode teruji? Satu kurikulum dan satu metode, dia dikatakan bagus ketika dia sudah melewati masa yang sangat panjang. Kurikulum Merdeka berapa tahun Bu usianya sekarang? Ya, itu baru. Nah, metode ini dia berusia 100 tahun. Manusia yang dikeluarkan oleh metode ini itu sudah jumlahnya puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan orang. Saya kemarin mengikuti Zoom-nya, ternyata pesantren Gontor itu sudah mengeluarkan kurang lebih 117 profesor. Kalau profesornya itu di luar negeri, berarti mereka menggunakan bahasa Inggris. English Pare juga demikian dengan metodenya. 10, ratusan, dan bahkan ribuan orang berhasil ke luar negeri itu lewat bahasa Inggris yang dipelajari di English Pare. Nah, itulah yang memotivasi kami di sini Bapak dan Ibu, bahwa ketika beberapa doktor, dosen dari UIN datang ke pesantren, kita dialog sampai jam 11 malam kurang lebih di sini. Saya katakan kepada beliau bahwa pesantren tahfidz kita insya Allah kita eksis dengan tahfidz. Tetapi dua hal yang kita bekalkan kepada santri. Yang pertama adalah digital dan yang kedua adalah bahasa. Ketika itu kami bicara dengan mereka, teman-teman ini, karena mereka adalah alumni IMIM. Sudah capai doktornya. Karena di sini namanya Ustadz Kadir Kasim. Beliau pernah diajar oleh Ustadz Kadir, itu yang membuat suasana emosionalnya tinggi. Ya, sehingga dia datang ke sini, kita bincang tentang kurikulum kita. Nah, saya katakan bahwa khusus bahasa Inggris, kami belum bisa menetapkan kurikulum mana yang kita pakai. Kita akan memakai kurikulum yang sudah terbukti menghasilkan banyak orang pintar berbahasa Inggris. Nah, makanya Bapak dan Ibu, kami di sini mungkin 3 bulan ke depan, ini minta izin ke dinas kami SMPIT-nya ini. Saya tidak tahu regulasinya bagaimana, tapi saya sudah tanya bahwa itu sistem blok. Jadi kita selama 3 bulan ini cuma ada 2 pelajaran.
Dalam 24 jam pertama adalah pelajaran tahsin dan tajwid tadi, dan yang kedua adalah pelajaran bahasa Inggris. Harapan kita ke depannya, Mr. Tata bilang sama saya, Ustaz, saya tidak memberikan pohon cabai, tapi saya memberikan pohon kelapa. Tahu bedanya? Pohon cabai itu setelah 3 bulan kita panen, setelah itu kita cabut. Pohon kelapa itu panennya 8 tahun, tapi dia akan berusia jauh lebih panjang. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya di sini berbicara kepada dinas, sering dilihat kami. Karena ini adalah area untuk uji coba sistem pendidikan. Ya, kita akan coba apa memang dengan sistem blok seperti ini kita bisa maju dengan pelajaran kita atau tidak. Ya, nah, untuk itu konsekuensinya Bapak dan Ibu, tidak sedikit dana yang kita keluarkan. Ya, English Camp ini tidak sedikit dana yang dibutuhkan. Tahsin dan tajwid itu tidak sedikit dana yang kita butuhkan. Tapi kita ingin anak-anak kita setelah keluar dari pesantren ini, mereka memiliki karakter. Tetapi di samping itu dia bisa menjadi berkah bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini, baik dari pemerintah daerah, pemerintah desa, camat, dari dinas dan juga Kementerian Agama. Kami sekali lagi berterima kasih. Kami tidak bisa memberikan oleh-oleh banyak kecuali sayur barangkali nanti Ustaz ya. Kecuali sayur dan lombok barangkali sebagai tanaman santri kita. Dalam pendidikan kita disebut P5RA sekarang ini ya. Dihilangkan lagi duanya Bu ya. Kalau dulu P5 apa? P52RA ya. Sekarang ini sudah disingkat P5RA. Saya kira itu kurikulum kita yang sekarang berubah ya. Saya kira demikian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.